Masih di sana kayak. Bang Heri, Mau. Pak, bisa ngobrol nggak sebentar? bisa Pak? Main kopi ha? Iya Pak, biasa ini jadi barista kita. Jadi barista dadakan. Bang Heri ini sejak apa nih menekuni pekerjaan tukang nih? Tahun apa ya? Tahun di 2009 ya Pak? Dulu kedek dulu ya. Iya Pak, jadi kenaik kan. Tapi kan kerja fokus ya, nggak pernah berganti-ganti ya. Amin Pak. Maksudnya nggak ada kerjaan yang lain, hanya di satu bidang gitu loh. Iya di satu bidang. Nah, kalau saya lihat apa ya, Bang Heri ini mempunyai kualifikasi yang cukup bagus itu loh dalam bekerja, terutama walaupun Bang Heri bukan orang yang dibesarkan secara akademis di bangunan, tapi dia paham gitu loh. Saya melihat ide-idenya cukup bagus, kemudian juga kreatif gitu loh, dan manajemennya juga bagus. Artinya gini loh, dia mampu mengorganisasi gitu loh dalam pekerjaan itu, sehingga semua orang itu bisa bekerja tanpa saling menunggu, tetapi kedai bisa mengerjakan sesuatu, kemudian tidak harus menunggu kemana dia, tapi dia planning dia. Jadi dia sebelum bekerja dia mencoba briefing dulu, kemudian apa yang mau dikerjakan, yang mana, siapa yang mengerjakan, targetnya apa gitu loh. Ini sebetulnya kerjaan-kerjaan ini kan kerjaan-kerjaan orang yang akademis sebetulnya. Ternyata orang bisa dan mampu, itu bukan harus sekolah. Jadi itu hanya formal aja sebetulnya. Orang, everybody can be whatever you want to be. Artinya apa? Setiap orang bisa menjadi apapun yang akan diinginkannya. Tapi satu hal adalah tekun. Nah, Mang Heri ini nggak pernah, dia sejak dulu di bangunan dia nggak pernah pindah pekerjaan yang lain, Mang Heri ya. Amin Pak. Artinya konsisten ya. Konsisten. Kenapa? Kalau beliau 6 bulan dia bangunan, 6 bulan dagang cireng, pindah lagi, beliau nggak akan dikenal orang. Dia tidak punya skill, dia tidak punya kemampuan. Nah, dari situ saya pikir permasalahannya sekarang ini bagaimana kita ini konsisten terhadap apa yang kita kerjakan itu loh. Banyak orang yang kadang-kadang yang gagal itu apa? Kenapa gagalnya itu? Karena mereka tidak konsisten dengan pilihan dia untuk bekerja. Jadi seharusnya ketika kita menentukan satu sikap bahwa I want to do it, I like this career, so you have to determine. Kamu harus tentukan sikapmu, dan kamu tidak boleh kemudian putus di jalan. Banyak orang-orang yang gagal sebetulnya bukan gagal, kenapa? Dia nggak sabar. Jadi kita harus fokus dalam satu pekerjaan. Ketika Anda berpindah-pindah satu pekerjaan, Anda tidak akan matang dan tidak dikenal orang. Jadi kalau Anda nanti mau jualan nasi goreng, fokuslah di nasi goreng. Kalau Anda mau jualan nasi uduk, fokuslah di situ. Jangan kemudian sehari Anda promosi ini, sehari ini ya sulit orang mengenal Anda gitu loh. Dan Anda tidak akan menjadi orang yang profesional gitu. Mang Heri terhadap pekerjaan apa? Pekerjaan sebagai tukang bangunan, artinya cukup apa ya? Cukup mencintai pekerjaan ini kan? Artinya kan kalau mencintai kan tidak, kalau kita mencintai sesuatu berarti yang kita kerjakan tidak capek kan? Artinya ada kepuasan kan? Bang Heri sekarang saya tanya, bekerja itu hanya sebagai kepuasan upah atau psikologis? Lebih ke psikologis juga sih Pak. Iya, artinya kan ketika pekerjaan yang dikerjakan itu memberikan kepuasan, kemudian pengalaman baru, kemudian apa ide-ide yang kita miliki bisa diaplikasikan, itu nikmat ya? Ya. Jadi artinya tidak semua pekerjaan itu harus ukurannya uang ya. Ada orang yang penghasilannya besar tetapi jiwanya terperkosa gitu kan. Dia tidak bebas gitu loh.
Tidak. Nah, artinya gini loh prinsipnya. Berdaulat hidup ini. Artinya apa berdaulat? Selama kita tidak berdaulat, apapun yang kita kerjakan, walaupun dengan upah yang besar, itu tidak akan membuat kita senang. Jadi harapan saya, kita menjadi orang-orang yang berdaulat, yang mandiri, yang independen, kemudian kita bebas melakukan pekerjaan selama pekerjaan tersebut tidak melanggar norma-norma hukum gitu. Kemudian diapresiasi gitu. Jadi saya pikir jangan remehkan masyarakat kecil dan rakyat. Rakyat itu pintar nggak bodoh gitu. Hanya mereka tidak bisa bicara aja gitu kan Bang Heri. Artinya ketika terjadi ketidakadilan, berontak dong hati dong. Berontak ya, tapi kan nggak bisa ngomong gitu kan? Iya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Artinya kan orang kecil ini nggak tolol, mereka tahu bagaimana negara ini sekarang, situasinya mereka paham juga, mereka sudah ada gadget sekarang, mereka sudah belajar gitu loh. Jadi harapan saya kepada para pejabat, jangan merasa Anda itu paling benar, paling pintar gitu loh. Tetapi rakyatlah yang berdaulat gitu loh. Dan bukan Anda hanya bisa kemudian, ini kan yang Anda kelola ini aset negara, ini kan juga milik rakyat gitu loh. Anda kalau hanya berbicara bagaimana caranya memungut pajak, bagaimana menekan kebijakan ke bawah dengan cara yang memeras rakyat, itu nggak kreatif saya pikir. Ini Indonesia ini begitu kaya, kekayaan Indonesia ini harus dimanfaatkan seoptimal untuk rakyat, bukan untuk pejabat. Tapi selama sebilang pejabat merasa bahwa dia adalah wakil Tuhan, gaduh norong, saya bilang tadi sulit, Ingat, ketika Anda pensiun, Anda jadi rakyat, dan Anda pun ketika jadi pejabat bukan dari warisan nenek moyang Anda, dari siapa? Dari rakyat juga gitu loh. Maka dari itu hargailah orang-orang kecil. Tanpa orang kecil kita tidak bisa hidup. Ibaratnya pohon daunnya tanpa ada akar nggak tumbuh dia. Ketika akarnya lepas, maka dahan, daun dan lain sebagainya tidak akan berarti. Karena mungkin ini sebagai sarapan pagi kita. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.